Shalom God Lovers. Marilah kita boleh menjalani hidup ini dengan yakin dan percaya bahwasanya kemurahan demi kemurahan akan mengikuti kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Kau hebat Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan. Shalom, God Lovers, apa kabar? Saya percaya semuanya dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa di hari ini. Bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Kali ini renungan firman Tuhan akan saya beri judul Melawan Rasa Takut dengan Iman. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 40. Saya mengambil dari terjemahan baru edisi kedua. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu, menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, merhardik angin itu,
dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" God lovers, firman Tuhan yang baru saja kita baca itu menceritakan tentang keadaan murid-murid Tuhan Yesus di atas perahu dan mereka berhadapan dengan topan, badai, dan situasi itu sangat menakutkan mereka. Nah, bagaimana dengan perahu kehidupan kita? Karena perahu kehidupan kita sebagai pengikut Kristus tidak selalu berada di perairan yang damai, yang tenang, tetapi God lovers, selama kita hidup, sangatlah dimungkinkan bahwa perahu kehidupan kita akan berhadapan dengan gelombang, badai, topan, atau dengan kata lain, selama kita hidup, kita sangat dimungkinkan untuk berhadapan dengan berbagai macam masalah, problema, pergumulan, dan inilah yang menarik sebagai pengikut Kristus. Apa sih yang namanya badai kehidupan itu? Badai kehidupan itu bisa bermacam-macam. Misalnya kematian orang yang kita kasihi. Beberapa bulan yang lalu saya baru kehilangan ibu mertua terkasih saya. Beliau meninggal pada bulan Oktober tahun lalu dan itu sangat memberikan kesedihan bagi kami yang ditinggalkan, dan kami percaya kekuatan Tuhan yang membuat kami boleh melalui kesedihan ini. Dan apalagi sih yang namanya badai kehidupan kita? Misalnya sakit penyakit, usaha yang kita kerjakan bangkrut, pekerjaan yang sudah kita lakukan sebagai pekerja atau karyawan terpaksa harus berhenti karena adanya kebijakan PHK. Nah, itu semua membuat kehidupan kita itu pasti ada diliputi dengan yang namanya rasa takut. God lovers, menariknya dari firman Tuhan yang kita baca, murid-murid Tuhan Yesus merasa takut justru dengan Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka. Ini sungguh menarik. Nah, God lovers, ada dua macam rasa takut yang kita semua harus aware. Pertama adalah rasa takut yang sangat baik untuk kita miliki, yaitu rasa takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 111 ayat 10 dikatakan demikian, "Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya mendapat pengertian yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya." Demikian juga dalam kitab Amsal, di Amsal 14 ayat 27 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Itu takut yang baik dan positif, dan kita semua sebagai pengikut Kristus harus memiliki rasa takut yang benar seperti ini. Tetapi menariknya yang kedua adalah ada rasa takut yang tidak benar. Nah, rasa takut yang tidak benar ini adalah rasa takut yang membuat kita tidak lagi percaya akan kuasa dan kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana saudara dan saya melawan rasa takut dalam kita menjalani kehidupan kita, dalam kita menjalani perahu kehidupan kita berhadapan dengan badai dan topan? Ada beberapa tips untuk Anda dan saya, kita sama-sama praktekkan dalam keseharian kita. Yang pertama adalah sadari bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita, berarti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu ada menyertai kita. Ulangan 31 ayat 8 mengatakan, "Sebab Tuhan dialah yang berjalan di depanmu dan dia akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah cemas." Dalam perjanjian baru,
Injil Matius mengatakan dalam pasal 14 ayat 27, Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Kunci mengatasi rasa takut adalah dengan sungguh-sungguh percaya dan beriman tanpa ragu bahwa Allah berkuasa penuh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa yang harus kita lakukan? Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan memperkatakan firman Tuhan. Membuat saudara dan saya akan semakin mengenal pribadi Yesus, dan kita akan semakin mengenal kuasa yang ada di dalam Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Semakin kita mengenal Kristus, maka rasa takut dalam diri kita cepat atau lambat akan hilang, dan semua rasa takut ini akan digantikan dengan rasa damai sejahtera karena kita percaya Tuhan Yesus pasti menolong kita. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." God lovers, hidup di dalam Tuhan berarti hidup di dalam satu keberanian berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa menghilangkan rasa takut kita dengan kita tetap fokus sama Tuhan Yesus, satu-satunya tempat pertolongan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dan Tuhan Yesus tolong setiap daripada kami untuk kami tidak mempunyai rasa takut, tapi kami boleh sungguh-sungguh fokus sama Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya ada kuasa dan kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga apapun yang boleh kami rasakan, dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan tangan pertolongan Tuhan, kami boleh merasakan dan menerima mukjizat yang datang daripada Tuhan Yesus terjadi dalam kehidupan kami. Kami dimampukan untuk melewati badai topan apapun yang menghadang di depan kami bersama dengan Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God lovers, jangan lupa untuk Anda bagikan link YouTube ini kepada teman-teman, kerabat, dan saudara-saudara Anda untuk mereka semua boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang kita dengar di hari ini. Terima kasih. Tetap semangat di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.